Yo, kembali lagi bersama saya Javed Amni Syauqi di Sistem Informasi ya. Dari Sistem Informasi maksudnya guys ya. Di sini kita bakal melanjutkan lab selanjutnya dari kemarin, yaitu lab sekarang adalah use port scanner to detect open ports. Jadi intinya kita bakal pakai port scanner untuk ngedetect open ports ya. Soal open port tuh bisa di attack sama cybercrime. Itulah intinya lah ya. Yang pertama tentunya saja, saya close dulu. Kita bakal buka cyber security lab di Ortel Virtual Box ya. Virtual Box kalian buka security lab foundation, kalian pakai profile yang paling atas aja yang nggak perlu password, langsung login dan ntar kayak gini hasilnya. Kalau kalian udah lihat video sebelumnya gampang lah. Nah, kita di sini langsung ngikutin command nmap localhost. Salah. Tes, oke. Aman ya, aman. Falling down to be, langsung kita pas. Nah, ini langsung ada ya. Nation 996 close ports. Nah, result are scan of the first what TCP ports are open. Kalau di saya sama ya, 21, 22, 23, 63, 31. Kalau di sini kan 3 ya. Kalau di saya tuh ada yang 21. Ini saya tambah ini jawabannya. Oke. Nah, di sini ada ya apa namanya? Deskripsi masing-masing port tuh digunakan buat apa aja. Jadi port 22 itu protokol yang digunakan untuk administrasi jarak jauh. Bisa untuk mengontrol dan memodifikasi server jarak jauh melalui internet. Port 23 Telnet menyediakan antarmuka baris perintah untuk komunikasi dengan server jarak jauh dan mentransmisikan menggunakan teks. Terus ada port 631, itu sebagai server cetak. Oke, jadi intinya tuh pengguna yang apa ya, yang ilegal ya, dapat dengan mudah masuk ke server SSH jika memiliki nama pengguna dan kata sandi. Port 22 dan 23 itu sering diserang. Apalagi port 23 itu nggak aman ya, karena data kirim itu bisa dalam teks biasa. Yang lebih aman itu port 22 karena pengguna saya itu port 22 intinya lebih aman. Dan port 631 itu digunakan oleh CUPS, Common Unix Printing System, untuk mencetak di Linux. Itu intinya guys ya. Nah, sekarang kita lanjut ke step 3. Kita pakai command yang ini nih, sudo nmap strip s u localhost. Langsung base. Nah, ini kayak gini ya. Komennya kalian bisa post dulu, bisa di copy juga. Oke. Di sini emang kalau passwordnya ini harus cepet ya. Nah, langsung ada ya, password for Cisco, langsung ada tuh. Sama persis ya portnya. What UDP ports are open? Di sini ada. Di sini entah kenapa beda ya. Kalau di punya saya tuh 123, 638, 5353. Kalau di saya tuh agak beda ya. Mungkin karena versi Linux ini lebih baru ya. Nah, 123 ya, saya ganti dulu. Sip. Di sini udah purpose, oke. Di sini ada purpose-nya ya. Port 67 dan 68 itu nge-provide client server dynamic host atau ya DHCP service. Nah, DHCP itu network management protocol yang dipakai di Internet Protocol Network. This is the vulnerabilities associated with ports. Nah, di sini aja ya. Open port 68 port 68 itu bisa kalau kebuka ya, bisa ngasih hacker itu untuk mengganggu dynamic network addressing. Ya, biasa itu untuk network spoofing atau remote code. Jadi bisa dikontrol jarak jauh lah intinya. Open port 631 itu bisa kalau kebuka bisa terjadi cyber attack. Port 5353 itu bisa buat multicast domain name system. Jadi apa namanya? Bisa spoofing lah intinya. Intinya bisa di hack kalau terbuka portnya. Sekarang kita bakal lanjut ke following command nmap strip sv localhost. Kalian tinggal pause atau bisa copy ya dari skills for all-nya langsung. Nah, di sini ada ya, sama persis. Nah, sekarang kita lanjut
karena kita udah SV, kita pakai komen selanjutnya yaitu nmap strip e localhost. Jadi intinya gini ya, kalau kalian type nmap localhost, itu nanti bakal ada yang namanya tuh SSH host key. Nah, SSH hotkey ini bisa dipakai buat attacker atau hacker itu untuk ngambil izin remote access ke target host. Saya tadi udah coba di terminal saya, cuman tidak bisa ya. Pokoknya bakal ada hasil seperti ini. Oke, di sini ada di pertanyaannya, gimana sih cara kita nge-prevent cyber attack dari mencuri information key. Nah, kita bisa send keys atau kuncinya itu kita kirim lewat HP, lewat teks atau email. Ini tuh namanya out of band key exchange. Kita bakal enter nmap main sama nmap command to open manual fetch. Nah, di sini ada komen-komennya ya. Manual fetch buat nmap. Main nmap. Tuh langsung ada ya. Tuh sinopsis, description. Tuh firewall, output, banyak ya. Oke, jadi intinya dari lab ini tuh beberapa port itu rentan, harus diawasi secara terus untuk mencegah penggunaan tidak sah dan serangan terhadap host. Jadi port 21 itu sering terjadi target penyerang, digunakan untuk transfer file dan aktivitas seperti modifikasi file, transfer kode berbahaya dan serangan XSS. Terus port 23 telnet itu juga beresiko karena data berpindah dalam teks biasa, digunakan oleh penyerang untuk akses yang ilegal atau bukan akses dari kita lah. Penanaman backdoor ya dan serangan lainnya. Port 53 itu umum digunain untuk pintu keluar bagi penyerang setelah serangan. Setelah ngehack tuh dia keluar lewat port 53 karena jarang dipantau. Jadi harus sering pantau ya. Port 80. Nah, ini paling umum digunain oleh penyerang. Digunakan untuk mentransfer halaman web dan aktivitas berbahaya seperti modifikasi data, transfer kode berbahaya dan injeksi skrip jahat ya. Pokoknya ngehack lah ya. Ngambil data gitu. Cuman saya juga bingung. Hacker tuh kadang kalau ngambil data mending ke orang-orang kaya aja lah, orang-orang yang butuh ya, yang banyak lah resource-nya gitu. Ngapain ngambil orang-orang kayak kita kan ya. Oke, jadi segitu dulu ya di lab kali ini. Nanti kita bakal lanjut ke lab berikutnya. Ini tumben banget saya nge-record pagi-pagi ya.